Hai Ananda semua, tahukah Ananda bahwa sebelum Indonesia merdeka, kita kedatangan beberapa bangsa Eropa yang akhirnya menerapkan sistem kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Apakah Ananda ada yang tahu apa itu kolonialisme dan imperialisme? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Namun kita batasi submaterinya hanya 3. Yang pertama adalah pengertian kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua adalah faktor penyebab penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Dan yang ketiga adalah proses masuk bangsa Eropa ke dunia timur, khususnya Indonesia. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni atau kolonial yang artinya tanah pemukiman atau tanah jajahan. Jadi, penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negaranya sendiri disebut kolonialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium atau emperor yang artinya memerintah. Imperialisme adalah usaha memperluas wilayah kekuasaan untuk mendirikan imperium atau pemerintahan. Jadi, kolonialisme dan imperialisme sama-sama menguasai daerah lain atau menjajah daerah lain. Sedangkan bedanya, imperialisme berusaha menegakkan kekuasaan dengan mendirikan pemerintahan di daerah jajahannya. Sedangkan kolonialisme fokus untuk memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya dari tanah jajahannya. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ke dunia timur. Yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Hal ini menyebabkan tertutupnya akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga terjangkau di Konstantinopel, sehingga mereka harus mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah, khususnya di daerah-daerah dunia timur. Yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui jalur pelayaran. Hal ini menginspirasi dan memotivasi bangsa Eropa untuk bisa melakukan pelayaran ke dunia timur melalui jalur laut. Yang ketiga adalah penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, sehingga bangsa Eropa ingin membuktikan apakah benar teori dari Kopernikus dan Galileo ini. Yang keempat adalah adanya penemuan baru di bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan lain sebagainya yang mendukung pelayaran bangsa Eropa ke dunia timur. Yang kelima adalah semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Perang Salib. 5 hal inilah yang membulatkan tekad bangsa Eropa untuk mau melakukan penjelajahan samudra agar bisa sampai ke dunia timur, dengan tujuan yang kita kenal dengan istilah 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, yaitu mencari kekayaan, mencari kekuasaan, dan memperluas agama Kristen. Pelayaran bangsa Eropa ke dunia timur. 1. Pelayaran bangsa Portugis. Pelayaran pertama dipimpin oleh Bartolomeus Dias yang menelusuri jalur pantai barat Afrika dan berhenti di ujung selatan benua Afrika yang diberi nama Tanjung Harapan pada tahun 1488. Pelayaran kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang menelusuri jalur pantai timur Afrika
kemudian berbelok ke jalur kanan dan akhirnya mendarat di Calicut, India pada tahun 1498. Kemudian penjelajahan dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque yang sampai di Malaka dan berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Dan terakhir dipimpin oleh Antonio de Abreu yang akhirnya sampai di daerah Maluku, dan ketika sampai di Maluku, Portugis bergabung atau berpihak dengan kerajaan Ternate. Yang kedua, pelayaran bangsa Spanyol. Pelayaran pertama pada tahun 1492 Masehi dipimpin oleh Christopher Columbus. Beliau mengarungi Samudra Atlantik dan sampai di Kepulauan Bahama, Karibia, serta menemukan sebuah benua baru yang mereka namai Amerika. Pelayaran kedua pada tahun 1519 dipimpin oleh Magellan yang akhirnya sampai di Filipina pada tahun 1520. Dan pelayaran selanjutnya dipimpin oleh Sebastian Elcano yang menuju Kepulauan Maluku. Setibanya di Kepulauan Maluku, Spanyol bergabung atau berpihak kepada Kerajaan Tidore. Berdasarkan dua pelayaran bangsa ini, yaitu Portugis dan Spanyol, dapat kita lihat bahwa mereka berangkat dari daerah yang sama dengan memilih rute yang berbeda, yaitu Portugis ke arah timur, sedangkan Spanyol ke arah barat. Tapi akhirnya mereka bertemu di satu daerah lagi, yaitu di Kepulauan Maluku. Jadi, hal ini dapat membuktikan kebenaran akan adanya teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Bagaimana Anda semua sudah bisa memahami materi kali ini? Mudah-mudahan Anda semua bisa paham ya. Tapi kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nanti akan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.